Makanya sholat ini tidak ada tawar-menawar. Dalam kondisi sehat kita ya wajib, dalam kondisi sakit pun ya wajib. Selama masih normal pikiran kita itu wajib, tidak gugur. Itulah saya katakan bahwa ini sebuah ibadah kesetiaan. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan ya Allah, aku setia, aku bertakwa kepada Engkau, tapi perintahnya saja tidak laksanakan. Dan sholat itu yang paling utama itu ketika kita melaksanakan sholat subuh. Tadi sudah disampaikan Ustaz Romo, tidak semua orang mampu melaksanakan seperti ini. Makanya bersyukurlah kita masih Allah berikan kemudahan untuk bisa melaksanakan sholat di subuh hari ini. Jadi bagi saya ketika hadir ke gerakan sholat subuh berjemaah ini, itu bukan asal-asal kita melaksanakan. Saya sebagai pemimpin yang ditunjuk pada hari ini, itu bentuk pertanggungjawaban yang harus saya pertanggungjawabkan suatu kelak di hadapan Allah. Makanya saya sering katakan, kalau ustadz dia melaksanakan syiar agama itu melalui tausiahnya, tapi kalau tokoh pemimpin itu melalui kehadiran. Hadir saya di sini itu ada pengaruh terhadap kehadiran ini semua. Pengaruh itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi bukan sembarang. Oleh karena itulah kenapa kita selalu mencoba menggalakkan gerakan sholat subuh berjemaah ini. Dan di dalam kegiatan gerakan sholat subuh berjemaah ini intinya adalah kita mengajak kepada ketakwaan. Kita mengajak umat ini supaya mentakwakan diri kepada Allah. Karena pada akhirnya nanti itulah yang akan kita bawa, itulah nanti yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Banyak hal yang disampaikan dalam kesempatan ini. Agama itu mengajarkan ya diulang dan diulang. Dengan diulang saja kadang-kadang manusia ini selalu lupa. Allah itu senang ibadah yang diulang-ulang. Kemarin Allah perintahkan kita sholat subuh 2 rakaat. Waktunya sama subuh. Hari ini ya juga 2 rakaat. Besok ya 2 rakaat. Diulang lagi sampai ajal ini datang. Jadi kalau kita diulang-ulang, dinasihati oleh para ustadz kita menyampaikan sesuatu tausiah, itu dalam rangka untuk mengingatkan. Allah itu lebih suka kita beribadah, katakanlah setiap hari kita melakukan infak 1000, tapi rutin terus umur hidup, daripada ngasih 1 juta habis itu umur hidup tak pernah lagi. Jauh lebih disenangi yang rutin, diulang dan diulang. Ibadah itu juga seperti itu. Oleh karena itulah dalam berbagai kesempatan ketika kita melaksanakan gerakan sholat subuh berjemaah ini, dalam rangka juga menyampaikan pesan-pesan takwa untuk mengingatkan kita semua. Dengan itulah kita harapkan nanti gerakan sholat subuh berjemaah ini terus bisa kita lakukan. Sampai kapan? Ya sampai Allah datang menjemput. Ada salah satu caleg di mana saya tanya. Waktu itu saya ajak, besok kita gerakan sholat subuh Jumat di mana Pak Wagub? Di sana, bukan dapil saya katanya. Berarti sholat itu nunggu dapil gitu. Ini kan kacau kalau seperti itu. Padahal kita, kalau kita mau mendapatkan kemuliaan Allah, mendapatkan kekuasaan itu, ya lakukan saja ketakwaan. Itu kan jelas rumusnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku kata Allah yang paling takwa. Berarti jelas rumusan itu. Lakukan saja ketakwaan, nggak usah dipikirkan kemuliaan. Ini kita sibuk mencari kemuliaan. Akhirnya ketakwaannya tidak dikerjakan, kemuliaannya tak dapat. Lakukan saja ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Salah satunya ya perintah sholat. Kerjakan saja sholat ini. Tak usah dipikirkan kemuliaan. Kemuliaan itu domainnya Allah. Karena Allah lah yang memiliki hak prerogatif. Dia berikan kepada siapa dia kehendaki, dia cabut dari siapa pun dia kehendaki. Dia muliakan bagi siapa dia kehendaki, dia hinakan bagi siapa dia kehendaki. Itu jelas rumusannya. Jadi tidak usah mulia itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mentakwakan diri kepada Allah. Insya Allah kalau kita mentakwakan diri kepada Allah, kemuliaan itu akan Allah berikan. Itu pasti. Karena jabatan ini jangan dikejar Pak, apapun jabatannya. Kalau hanya sekedar kita ingin mendapatkan jabatan untuk mendapatkan izin Allah, Fir'aun itu dapat izin dari Allah. Siapa bilang Fir'aun tidak dikasih izin sama Allah untuk jadi raja? Dikasih, tapi adakah ridho Allah di sana? Tidak ada. Bahkan setan itu minta dikasih umur panjang sampai akhir zaman, dikasih, tapi tidak pernah diridhoi Allah. Jadi jabatan kita di dunia ini ada 2 kategori. Ada orang yang sekedar mendapatkan izin Allah, tapi tidak dapat ridho Allah. Ada yang dia mendapatkan ridho Allah. Insya Allah sekaligus ada izin Allah di sana. Pilihan itu ada di kita. Yang mana mau kita pilih? Hanya sekedar mendapatkan izin Allah tanpa ada ridho, atau kita mencari ridho Allah yang izinnya sudah ada di sana? Saya kira kalau kita pahami dengan baik, tugas kita di dunia ini mentakwakan diri kepada Allah. Insya Allah kemuliaan itu akan Allah berikan. Inilah mungkin yang perlu kita ingatkan secara terus-menerus, sehingga dengan demikian kita akan sadar bahwa jabatan itu bukan sesuatu yang harus kita paksakan. Mungkin dengan paksaan kita izin didapatkan, tetapi ridho tidak didapatkan.